Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mu'tazzi bi'uluwi izzihi azizan wa kullu azizin ya'tazun ya aziz faman itta'azza biduni izzatik wa huwa dalilun annallaha qawiyyun aziz. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dan mempresentasikan anggaran produksi dari mata kuliah budgeting. Kami dari kelompok 1 bersyukur dapat menyelesaikan PowerPoint pada kesempatan hari ini dengan tepat waktu dan menyajikan video presentasi ini kepada teman-teman sekalian. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama adalah Indri Damayanti selaku presentator. Yang kedua, Ijla Firman Maulana, moderator dan juga presentator. Selanjutnya Najwa Nurhaliza, presentator dan juga Nurul Fatihah. Terima kasih. Selanjutnya mari kita mulai acara presentasi pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian materi. Yang pertama, pengertian anggaran produksi dan juga kegunaannya yang akan disampaikan oleh saudari Najwa Nurhaliza. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Di materi sebelumnya kita telah membahas mengenai anggaran penjualan, dan saat ini kita akan membahas mengenai anggaran produksi yang masih ada kaitannya dengan anggaran penjualan. Yang dimana anggaran produksi merupakan penjabaran dari rencana anggaran penjualan menjadi anggaran produksi. Nah, mungkin pada tahu mengenai anggaran penjualan, tapi bagaimana dengan anggaran produksi itu sendiri? Apa sih anggaran produksi itu? Anggaran produksi ini meliputi perencanaan tentang jumlah produksi, termasuk di dalamnya kebutuhan persediaan material, tenaga kerja, dan kapasitas produksi, sehingga anggaran produksi ini merupakan suatu perencanaan secara terperinci mengenai taksiran jumlah unit produk yang akan diproduksi selama periode yang akan datang, yang di dalamnya mencakup rencana mengenai jenis atau kualitas, jumlah atau kuantitas, waktu kapan produksi akan dilakukan. Anggaran produksi yang kita bahas pada kali ini identik dengan anggaran kegiatan perusahaan. Dapat disimpulkan pengertian anggaran produksi secara sempit merupakan perencanaan jumlah yang harus diproduksi, yang meliputi volume barang yang harus diproduksi oleh perusahaan agar sesuai dengan volume penjualan yang telah direncanakan semula. Nah, rencana produksi itu sendiri meliputi penentuan produk yang harus diproduksi untuk memenuhi penjualan yang direncanakan dan dapat mempertahankan tingkat persediaan barang jadi yang diinginkan. Atas dasar pengertian yang telah disampaikan, maka anggaran produksi mencakup 3 hal. Yang pertama itu tingkat produksi, 2 kebutuhan fasilitas produksi, dan yang ketiga tingkat persediaan barang jadi. Next. Nah, setelah kita memahami mengenai anggaran produksi, kira-kira kenapa nih anggaran produksi ini harus dibuat? Apa sih kegunaan dari anggaran produksi ini? Nah, anggaran produksi ini berguna sebagai pedoman kerja pada bagian atau departemen produksi, koordinasi kerja, dan juga berguna sebagai pengendalian kerja pada departemen produksi. Dan juga berguna sebagai pengendalian kerja pada departemen produksi tersebut, semua level manajer pada departemen produksi harus bekerja berdasarkan anggaran produksi yang telah disusun. Selain itu, anggaran produksi berguna untuk yang pertama, menunjang kegiatan penjualan sehingga barang-barang untuk dijual tersebut dapat disediakan sesuai dengan yang telah direncanakan. Yang kedua, menjaga tingkat persediaan barang yang memadai agar tidak terlalu besar yang dapat mengakibatkan terjadinya penumpukan barang di gudang, dan juga tidak pula terlalu sedikit apabila diminta sewaktu-waktu dapat segera terpenuhi.
Dan yang ketiga, mengendalikan kegiatan produksi sedemikian rupa agar dapat menciptakan harga pokok produksi yang seminimal mungkin. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya adalah materi yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh Nurul Fatihah, faktor yang mempengaruhi dan faktor internal dan eksternal anggaran produksi. Pada Nurul Fatihah, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Selanjutnya, saya akan membahas sedikit tentang faktor yang mempengaruhi anggaran produksi. Nah, faktornya itu ada dua. Yang pertama ada faktor internal dan juga eksternal. Nah, yang pertama itu faktor internal. Apa sih faktor internal itu? Faktor internal adalah faktor yang ada di dalam perusahaan yang dapat berpengaruh terhadap kelangsungan suatu produksi tersebut. Nah, yang pertama itu ada penjualan tahun lalu yang dapat dijadikan patokan. Nah, maksudnya dijadikan patokan di sini itu adalah untuk memprediksikan banyak sedikitnya barang yang akan diproduksi. Nah, kenapa sih penjualan tahun lalu itu dijadikan patokan gitu? Misalnya nih, penjualan tahun lalu barang A gitu, itu sedikit. Nah, di produksi tahun yang sekarang yang akan kita produksi gitu, kita bisa mengevaluasi kenapa sih kok penjualan di tahun lalu itu sedikit gitu penjualannya, entah karena kualitasnya yang kurang sehingga kita bisa memperbaikinya di produksi yang sekarang gitu. Terus selanjutnya ada kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan harga jual atau kebijakan suatu perusahaan untuk menetapkan harga jual. Nah, kenapa sih perlunya ditetapkan harga jual? Itu untuk suatu perusahaannya mendapatkan laba serta menutup biaya overhead pabrik. Selanjutnya yang ketiga itu ada syarat pembayaran barang yang dijual. Apa sih syarat pembayaran itu? Nah, syarat pembayaran itu adalah aturan pembayaran yang diberlakukan oleh pemasok atau produsen kepada pelanggan atau distributor. Nah, tujuannya itu adalah untuk memastikan bahwa pembayaran yang diterima oleh pemasok atau distributor dalam jangka waktu yang wajar. Terus selanjutnya ada tenaga kerja yang dimiliki perusahaan. Nah, misalnya nih, ada barang yang sifatnya itu musiman. Nah, ketika si barangnya itu lagi tren, maka permintaannya pun akan meningkat, sehingga untuk memproduksi barang tersebut itu pasti membutuhkan tenaga kerja yang banyak, atau bisa juga dilakukan sistem lembur. Terus selanjutnya ada modal kerja yang dimiliki perusahaan. Ini udah pasti ya, modal tuh sangat berpengaruh kepada kelangsungan suatu produksi gitu. Besar kecilnya suatu modal itu mempengaruhi volume produksi. Terus selanjutnya ada fasilitas yang dimiliki perusahaan. Fasilitasnya itu misalkan kayak mesin gitu, terus pergudangan. Nah, dengan fasilitas yang memadai itu akan menjadikan proses produksinya itu lebih efektif dan efisien. Terus selanjutnya ada pemilihan saluran distribusi. Apa sih saluran distribusi ini gunanya gitu? Saluran distribusi ini berfungsi untuk memudahkan perusahaan menyampaikan produk ke konsumen. Jadi si saluran distribusi ini sebagai perantaranya gitu. Nah, terus dalam pemilihan saluran distribusi kita juga bisa kayak melihat nih distribusi ini tuh udah ada belum, udah diambil belum sama produsen lain. Kalau misalkan belum di daerah itu, bisa dijadikan peluang untuk kita. Terus selanjutnya kebijaksanaan perusahaan yang dimiliki perusahaan di bidang lain. Ini tuh maksudnya ada kebijakan lain yang dimiliki perusahaan tersebut. Nah, terus next
Nah, selanjutnya ada faktor eksternal. Apa sih faktor eksternal itu? Faktor eksternal itu adalah faktor yang dari luar gitu. Nah, yang pertama itu ada kompetitor atau pesaing. Nah, gimana sih cara kita menghadapi kompetitor gitu? Nah, caranya itu salah satunya adalah dengan kita mengenali si kompetitor tersebut untuk mencari kelemahannya, sehingga kalau misalkan kita tahu kelemahannya, kita dapat membuat strategi gitu. Selanjutnya ada tingkat pertumbuhan penduduk. Kalau misalkan tingkat pertumbuhan penduduk di suatu daerah itu tinggi, maka tingkat produksi juga harus tinggi. Kalau misalkan nggak seimbang, itu akan menyebabkan ketidakterpenuhinya kebutuhan si penduduk di situ gitu. Terus selanjutnya ada pendapatan atau penghasilan masyarakat. Nah, kalau misalkan penghasilan masyarakat di suatu daerah itu tinggi, maka kebutuhannya juga akan semakin tinggi. Maka itu akan berpengaruh juga kepada kelangsungan produksi. Terus selanjutnya ada tingkat pendidikan masyarakat. Ketika tingkat pendidikan itu tinggi gitu, maka akan menyebabkan produktivitas tenaga kerja juga meningkat, sehingga meningkatkan keterampilan bekerja. Terus selanjutnya ada tingkat penyebaran masyarakat. Nah, kalau misalkan nih di suatu daerah itu masyarakatnya sedikit, nah otomatis kita nggak mungkin dong sebagai perusahaan memproduksi produk yang banyak, karena nanti mungkin nggak akan kejual atau gimana gitu. Beda kalau misalkan di suatu daerah itu masyarakatnya tuh padat gitu, nah otomatis kan bakal lebih banyak penjualannya gitu. Terus selanjutnya agama, adat istiadat, dan kebijaksanaan masyarakat. Kan kalau misalkan di suatu daerah itu nih agamanya mayoritas muslim, nah berarti kita bisa menentukan produk apa nih yang bakalan kita buat untuk dipasarkan di daerah itu supaya laku gitu. Terus selanjutnya ada kebijaksanaan pemerintah. Kebijaksanaan pemerintah itu kayak misalkan ada pajak, terus fluktuasi harga barang ekspor impor, dan bea cukai. Terus selanjutnya ada keadaan perekonomian internasional maupun nasional. Kayak misalkan kemarin tuh COVID kan. Nah, karena COVID itu kan menyebabkan perekonomian di berbagai negara itu jadi menurun gitu. Kayak contohnya tuh di Indonesia banyak pekerja-pekerja yang entah diliburkan atau diberhentikan ataupun ada pengurangan gaji itu. Nah, dengan demikian penghasilan masyarakat itu akan menurun, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi kelangsungan produksi gitu. Terus yang terakhir ada kemajuan teknologi. Ini udah pasti ya, dengan kemajuan teknologi yang canggih, maka suatu perusahaan itu akan dapat melakukan proses produksi itu menggunakan mesin-mesin yang canggih dan modern, sehingga prosesnya itu akan lebih efektif dan efisien. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Saudari Nurul Fatihah. Selanjutnya adalah materi langkah-langkah menyusun anggaran produksi yang akan saya sampaikan. Langkah-langkah menyusun anggaran produksi itu ditampilkan di layar itu ada 5. Yang pertama adalah menentukan periode yang akan dipakai sebagai dasar dalam penyusunan anggaran produksi. Harus juga selaras dengan periode yang digunakan dalam penyusunan anggaran penjualan. Nah, yang pertama ini sebelumnya kita harus menentukan dulu periode mana yang akan kita pakai. Periode misalkan kita memakai periode di tahun sebelumnya, dan rata-rata untuk mudahnya itu kita memakai periode di tahun sebelumnya, karena cara harga dan
anggaran itu tidak jauh berbeda. Dan selanjutnya setelah kita menentukan periode yang akan kita gunakan, nah periode yang kita gunakan itu juga harus laras dengan periode yang digunakan dalam penyusunan anggaran penjualan. Jadi antara anggaran produksi dan anggaran penjualan itu harus laras. Yang selanjutnya adalah yang kedua, menentukan satuan unit dari barang yang akan dihasilkan. Jadi kita menentukan satuannya, kita menentukan berapa barang yang akan kita produksi, berapa satuannya, seperti itu. Yang ketiga adalah menentukan standar penggunaan sumber daya, bahan baku, tenaga kerja langsung, dan penggunaan fasilitas. Jadi setelah kita menentukan periode, setelah kita menentukan satuan unit barang yang akan dihasilkan, nah kita itu menentukan standar penggunaan sumber daya. Kita mau menggunakan bahan baku apa, kita mau tenaga kerjanya langsung bagaimana, terus penggunaan fasilitas yang berkaitan dengan teknologi ataupun yang lain-lainnya, atau barang kebutuhan-kebutuhan. Jadi untuk langkah yang ketiga itu kita menentukan sumber daya yang akan kita gunakan, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Yang selanjutnya adalah menentukan kebijakan pola produksi dan kebijakan persediaan. Nah, setelah kita menentukan periode yang kita jadikan sebagai dasar, lanjut kita menentukan satuan unitnya, lanjut kita menentukan penggunaan sumber daya, standar penggunaan sumber dayanya. Nah, kita menentukan kebijakan pola produksi dan kebijakan persediaan. Nah, ini biasanya sesuai dengan kebijakan perusahaan masing-masing. Bagaimana perusahaan yang ditanggung jawabi oleh mungkin kepala produksi, manajer produksi ya, itu bisa menentukan kebijakan pola produksinya dan juga kebijakan persediaannya. Dan yang terakhir, langkah-langkahnya adalah menyajikan anggaran produksi dalam bentuk tabel. Jumlah produksi dihitung dengan memperhatikan persediaan awal dan juga persediaan akhir. Jadi yang terakhir itu setelah kita menentukan periode yang kita jadikan dasar, kita menentukan satuan unit, standar penggunaan sumber dayanya, menentukan pola produksinya. Nah, yang terakhir itu menyajikan anggaran produksi. Itu kalau bisa dalam bentuk tabel. Jumlah produksi itu dihitung juga memperhatikan persediaan awal dan juga persediaan akhir yang ada di perusahaan. Next. Nah, selanjutnya kita tampilkan di layar itu adalah salah satu mungkin kita dibilang rumus ya. Rumus untuk produksi adalah penjualan ditambah persediaan akhir dikurangi dengan persediaan awal. Nah, secara garis besar anggaran produksi itu disusun menggunakan rumus. Nah, anggaran penjualan ditambah dengan persediaan akhir. Nah, dijumlahkan. Nah, hasil dari jumlah penjualan dan hasil dari penjumlahan penjualan dan persediaan akhir ini dikurangi dengan persediaan awal, maka akan dihasilkan jumlah produksi. Nah, di bagian bawah itu ada formula volume produksi. Nah, volume produksi sama dengan volume penjualan ditambah persediaan akhir dan dikurangi dengan persediaan awal. Hampir sama dengan yang di tabel yang di atasnya. Terima kasih. Demikian untuk materi langkah-langkah dalam menyusun anggaran produksi. Selanjutnya adalah materi yang selanjutnya, yaitu 4 cara penyusunan anggaran produksi yang akan disampaikan oleh Saudari Indri Damayanti. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 cara penyusunan anggaran produksi. Di antaranya yang pertama ada mengutamakan stabilitas produksi, kemudian ada stabilitas persediaan, dan yang ketiga ada gabungan antara stabilitas produksi dan stabilitas persediaan, dan yang terakhir ada disesuaikan dengan keperluan manajemen. Nah, untuk yang pertama yaitu ada mengutamakan stabilitas produksi mengenai anggaran produksi. Nah, apa sih stabilitas atau stabilisasi produksi itu? Stabilisasi produksi adalah kebijakan untuk berproduksi pada tingkat produksi yang sama setiap bulannya dalam 1 tahun.
Konsekuensinya dari kebijakan ini adalah tingkat persediaan dibiarkan fluktuasi atau mengambang untuk menyamaratakan besarnya produksi dan menyesuaikan pola penjualan musiman. Jadi poin penting yang kita dapat dari stabilisasi produksi ini, tingkat persediaannya itu berfluktuasi gitu atau mengambang. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini terdapat contoh dari stabilitas produksi, yaitu PT EKZ merupakan perusahaan percetakan buku yang memiliki anggaran penjualan tahun 2020 yaitu 2000 buku. Jika dibagi dalam triwulan, maka triwulan pertama yaitu 482 buku, triwulan kedua 488 buku, triwulan ketiga 492 buku, dan triwulan keempat 538 buku. Kemudian persediaan awal dan akhir masing-masing direncanakan dengan jumlah 88 dan 84. Nah, di sini untuk penyelesaiannya, kita buat dulu untuk anggaran penjualannya yang sudah terdapat dari contoh soal yang tadi kita masukkan kepada anggaran penjualan tahun 2020 berjumlah 2.000. Kemudian di soal persediaan akhir yaitu ada 84. Kemudian kita jumlahkan untuk menghasilkan kebutuhan barang menjadi 2084. Kemudian untuk persediaan awal yaitu ada 88, di mana 88 ini sudah tertera dari soal yang tadi. Kemudian kita kurangi menjadi jumlah produksi sebesar 1996. Nah, karena di sini kita menggunakan per triwulan, kemudian 1996 ini dibagi 4 menghasilkan 499 per triwulannya. Mengapa dibagi 4? Karena dalam setahun itu ada 4 triwulan. Kemudian setelah kita mengetahui dari rumus acuan anggaran produksi tersebut, kita akan memasukkan tabel anggaran produksinya per 31 Desember. Nah, di sini tadi sudah diketahui bahwa jumlah produksi per triwulannya yaitu ada 499. Nah, ini disamaratakan antara triwulan 1 sampai triwulan keempat. Kemudian di soal tadi sudah diketahui bahwa persediaan akhir ini ada 84, kemudian kita masukkan ke dalam triwulan keempat karena dari persediaan akhir ini kalau persediaan awal dimasukkan ke dalam triwulan pertama, kalau persediaan akhir dimasukkan ke dalam triwulan terakhir yaitu triwulan keempat. Kemudian di sini sudah tertera bahwa persediaan awal ada 88. Nah, untuk menghitung kebutuhan barang sesuai dengan rumusan acuan anggaran produksi tersebut, bahwa kebutuhan barang itu hasilnya diperoleh dari penjumlahan antara jumlah produksi dan persediaan awal menghasilkan 587. Nah, kemudian untuk persediaan akhir di sini karena sudah diketahui penjualan tahun 2020 482, kemudian kebutuhan barang 587. Kemudian untuk menghitung persediaan akhir yaitu kebutuhan barang dikurangi dengan penjualan 2020 menghasilkan 105. Nah, untuk triwulan kedua, persediaan akhir pada triwulan pertama kita jadikan acuan untuk persediaan awal di di triwulan kedua gitu. Jadi setiap persediaan akhir di tahun pertama menjadi persediaan awal di tahun berikutnya gitu. Kemudian seperti tadi sama, untuk mengetahui kebutuhan barang kita jumlahkan persediaan awal ditambah jumlah produksi menghasilkan 604. Kemudian untuk menghasilkan persediaan akhir kita kurangi kebutuhan barang dikurangi penjualan tahun 2020. Nah, seperti biasa persediaan akhir pada triwulan kedua ini kita jadikan persediaan awal pada triwulan ketiga gitu. Kemudian
kita jumlahkan menghasilkan kebutuhan barang 615. Nah, untuk persediaan akhir dari kebutuhan barang dikurangi dengan 492 menghasilkan persediaan akhir pada triwulan ketiga yaitu 123. Kemudian selanjutnya untuk triwulan ketiga, persediaan akhir triwulan ketiga dijadikan acuan persediaan awal pada triwulan keempat. Kemudian kita jumlahkan menghasilkan kebutuhan barang 622. Kemudian persediaan akhir didapat dari kebutuhan barang dikurangi dengan penjualan 2020. Nah, kalau misalkan kita ingin disetahunkan, kita harus menjumlahkan dari tiap-tiap kolom tersebut. Nah, untuk penjualan 2020 berjumlah 2000, untuk persediaan akhir 84, kebutuhan barang yaitu penjualan ditambah dengan persediaan akhir sama dengan 2084, kemudian 2084 dikurangi dengan 88 menghasilkan 1996. Kemudian selanjutnya ada stabilitas persediaan. Nah, kita sudah mengetahui stabilitas produksi dan kemudian kita akan membahas tentang stabilitas persediaan. Nah, pada stabilitas persediaan ini lebih cocok diterapkan pada perusahaan yang tidak menginginkan tingkat persediaan berfluktuasi secara berlebihan setiap periodenya gitu. Jadi, untuk stabilitas persediaan ini nilai persediaannya itu konstan seperti pada contoh berikut. Nah, di sini sudah diketahui bahwa anggaran PT ABC per 31 Desember di dalam tabel tersebut sudah diketahui bahwa triwulan pertama yaitu 50 botol, triwulan kedua 51 botol, triwulan ketiga 59 botol, triwulan keempat 62 botol, dan jumlahnya ada 222 botol. Nah, di sini diketahui juga bahwa persediaan awal serta akhir memiliki nilai yang sama masing-masing 15 botol. Maka untuk anggaran produksi PT ABC per 31 Desember kita dapat seperti ini. Seperti stabilitas produksi, kita harus mencantumkan dulu jumlah produksinya, yaitu untuk per triwulannya sudah diketahui dari soal yang tadi. Jumlah produksi triwulan pertama 50, triwulan kedua 51, triwulan ketiga 59, kemudian triwulan keempat 62. Nah, untuk penjualan tahun 2020 sama sudah tertera juga, kita masukkan per triwulannya, ada triwulan pertama 50, triwulan kedua 51, triwulan ketiga 59, triwulan keempat 62. Nah, bahwa di soal sudah diketahui bahwa persediaan awal serta akhirnya memiliki nilai yang sama, maka pada persediaan akhir ini kita sama ratakan gitu persediaan akhir pada triwulan 1 sampai triwulan 4 itu 15. Begitu juga dengan persediaan awal untuk triwulan 1 sampai triwulan keempat itu 15. Nah, caranya seperti biasa. Untuk menghitung kebutuhan barang, kita jumlahkan antara persediaan awal ditambah jumlah produksi menghasilkan 65. Kemudian untuk persediaan akhir di sini sudah diketahui bahwa di dalam rumus penjualan 2020 dikurangi dengan persediaan akhir menghasilkan kebutuhan barang menjadi 65. Begitu juga seterusnya. Nah, kemudian jika kita ingin disetahunkan dari hasil rumus acuan tadi, kita jumlahkan penjualan ditambah persediaan akhir menghasilkan kebutuhan barang 237, kemudian persediaan awal kebutuhan barang dikurangi persediaan awal menghasilkan jumlah produksi sebesar 222. Kemudian yang ketiga ada kebijakan kombinasi gitu.
kebijakan kombinasi ini adalah kebijakan antara stabilitas produksi dan stabilitas kombinasi. Nah, pada kebijakan kombinasi ini terdapat dua aturan, yaitu yang pertama ada tingkat produksi tidak boleh berfluktuasi lebih 10% dari rata-rata produksi. Yang kemudian ada tingkat persediaan triwulan 1 dan kedua boleh berfluktuasi 8 unit dan triwulan 3 dan 4 boleh berfluktuasi 6 unit. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh seperti berikut. Di sini diketahui bahwa persediaan minimal 10 botol dan maksimal 20 botol dengan produksi minimal di setiap triwulan 45 botol serta maksimal 65 botol. Perencanaan persediaan produksi awal sebesar 15 botol sedangkan persediaan produk akhir sebesar 18 botol. Nah, untuk anggaran penjualan PT ABC per 30 Desember sudah tertera pada tabel berikut bahwa diketahui triwulan 1 50 botol, triwulan kedua 51 botol, triwulan ketiga 59 botol, dan triwulan keempat 62 botol dijumlahkan menjadi 222 botol. Kemudian untuk mencari anggaran produksinya, kita memasukkan seperti biasa. Karena tadi sudah diketahui bahwa penjualan 2020 itu 51, 50, 51, 59, dan 62. Ini sudah ada diketahui di soal. Nah, kemudian untuk mencari persediaan akhir di sini, kita harus mengasumsikan dari soal yang tadi bahwa diketahui persediaan produk akhir itu 18 botol. Nah, kita simpan di triwulan keempat, kemudian untuk persediaan awal sebesar 15 botol ini kita simpan di persediaan awal pada triwulan pertama gitu. Nah, karena di sini diketahui bahwa persediaan minimal 10 botol dan maksimal 20 botol. Nah, saya di sini akan mengasumsikan bahwa minimal 10 botol dan maksimal 20 itu saya akan mengambil 19 botol. Nah, untuk produksi minimal di setiap triwulan 45 botol serta maksimal 65 botol, saya asumsikan aturan ini ke dalam jumlah produksi pada triwulan ketiga dan triwulan keempat. Jadi, untuk aturan yang produksi minimal di setiap triwulannya yaitu 45 botol serta maksimal 65 botol. Jadi 60 tersebut sudah termasuk ke dalam minimal dan maksimal yang sudah tertera di soal tersebut. Nah, untuk persediaan yang minimal 10 botol dan maksimal 20 botol saya simpan pada triwulan pertama dan triwulan kedua yaitu yang 19 berwarna kuning. Nah, untuk disetahunkan kita jumlahkan dari penjualan 2020 menghasilkan 222, kemudian persediaan akhir 18, kemudian penjumlahan penjualan 2020 ditambah persediaan akhir 18 menghasilkan kebutuhan barang yaitu 240, kemudian dikurangi dengan persediaan awal 15 menghasilkan jumlah produksi 225. Next. Nah, yang terakhir ada disesuaikan dengan keperluan manajemen. Untuk cara yang keempat ini yaitu cara penyusunan anggaran produksi yang disesuaikan dengan keperluan manajemen. Ada yang menyusunnya dengan berdasarkan perputaran persediaan produk, ada juga yang menyusunnya menggunakan perputaran persediaan produk jadi. Next. Nah, atau di sini digunakan untuk keperluan manajemen lainnya. Jadi untuk cara yang terakhir ini diperlukan hanya untuk keperluan manajemen saja gitu. Jadi kalau misalkan 3 langkah sebelumnya yaitu stabilitas produksi, stabilitas persediaan, dan kombinasi antara keduanya itu sering digunakan gitu. Nah, untuk rumus dari
keperluan manajemen, itu ada perputaran persediaan produk sama dengan penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan produk jadi. Kemudian untuk perputaran persediaan produk jadi sama dengan persediaan produk jadi awal ditambah persediaan produk jadi akhir. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih disampaikan kepada saudari Indri Damayanti atas materinya. Alhamdulillah kita telah sampai pada penghujung acara presentasi. Terima kasih untuk seluruh anggota kelompok 1 dalam penyampaian materi anggaran produksi. Dan untuk para audiens, apabila dari kelompok 1 ada kesalahan dalam penyampaian ataupun dalam pembuatan PowerPoint-nya, kami mohon ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena setiap manusia itu mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq. Hidayah wa ridho wal inayah rahmatullahi wabarakatuh.